Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, keterampilan mengendarai mobil wajib dikuasai ketika mengaspal di jalan raya. Jangan sampai seperti seorang sopir minibus di Taman Sari, Jakarta Barat yang satu ini. Diduga karena belum mahir berkendara, mobil yang ia kendarai malah terjun ke kali. Imbauan bagi pengendara roda 4 agar mematangkan kemampuan mengendara sebelum turun ke jalan. Diduga karena sopir belum terlalu mahir berkendara, sebuah mobil box terperosok ke dalam sungai di Taman Sari, Jakarta Barat. Insiden bermula saat pengemudi berinisial RA, seorang penjaga rumah indekos, sedang memindahkan mobil salah satu penghuni rumah. Tiba-tiba mobil yang ia kendarai berjalan mundur dan menabrak pagar besi rumah kos hingga roboh. Tidak hanya menabrak pagar, mobil juga terperosok ke dalam sungai. Menurut warga sekitar, sopir salah menginjak pedal, yang seharusnya injak rem, ia malah menginjak pedal gas. Akibat kejadian ini, pengemudi mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik mulai terasa di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Pagi tadi ribuan kendaraan memadati arus tersebut hingga memicu kemacetan sepanjang hampir 15 km. Kepadatan tol MBZ sudah terjadi sejak tadi malam dan terus berlanjut hingga pagi tadi. Kendaraan pemudik yang menuju kota-kota di Pulau Jawa ini bergerak perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Kemacetan terjadi di sejumlah titik, terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Saat ini penerapan kontraflow diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Ya, puncak arus mudik hari ini Korlantas Polri berlakukan sistem satu arah atau one way. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, pemudik makin membludak. Kita akan update informasinya. Terlebih dahulu kita akan ke Nata Arman di gerbang tol Cikatama. Selamat siang Nata, bagaimana situasi one way di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Terkait dengan sistem one way yang berlangsung sejak diberlakukan kemarin secara sepenggal, untuk saat ini masih diterapkan lantaran memang jika kita lihat ini volume kendaraan dibandingkan dengan kemarin ini cukup meningkat begitu pesat. Bahkan sejak tadi pagi pantauan kami subuh jam sekitar setengah 5 subuh sampai dengan pukul 10 sempat terjadi kepadatan yang begitu mengular. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari Jasa Marga sendiri, tadi sekitar pukul 10 ini tercatat lebih dari 12.000 kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa, dan angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu bahkan sampai dengan nanti puncak arus mudik H-1 Lebaran. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa ada pun beberapa lokasi yang menjadi lokasi tempat terjadinya rawan kemacetan. Ini adalah lokasi seperti rest area, kemudian juga pintu tol. Adapun jika rest area, ini banyaknya masyarakat yang tidak kebagian rest area sehingga menggunakan bahu jalan untuk beristirahat sejenak. Ini pun akan berpengaruh terhadap volume kendaraan ataupun arus lalu lintas yang ada di belakangnya dan juga berdampak terhadap kemacetan yang terjadi di lokasi. Kemudian yang kedua adalah gerbang tol, yang mana banyaknya juga dari kejadian-kejadian yang sudah terulang. Bahkan setiap tahunnya pasti terulang kembali, yang mana saldo e-tol Anda habis sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu di gerbang tol. Dan ini pun cukup memakan waktu yang cukup lama, bahkan 1 sampai dengan 2 menit. Jika normalnya untuk melakukan tap kartu e-tol ini bisa memakan waktu maksimal 10 detik saja. Namun jika melakukan top up terlebih dahulu karena kehabisan e-tol, ini bisa memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit, belum lagi jika ada gangguan sinyal. Ini pun akan berpengaruh terhadap arus lalu lintas yang terdampak. Kemudian ketika diberlangsungkannya sistem one way secara nasional yang akan diselenggarakan pada nanti sekitar pukul 12 siang, tentunya untuk warga yang ingin melakukan perjalanan ke arah Jakarta tentunya bisa melakukan perjalanan menuju jalur arteri. Dan juga di jalur arteri, jika masyarakat sudah mulai merasa kelelahan, ini bisa melakukan istirahat di jalur arteri karena banyak juga disediakan posko-posko mudik yang tersedia di sepanjang jalan yang bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin. Sementara, Wiki. Baik Nata, dan selanjutnya kita akan menuju ke Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat siang, Salam. Seperti apa kondisi antrian kendaraan di sana, Salam?
Ya Wiki dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terpantau padat karena memang hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026 dan kepadatan kendaraan ini juga sudah mencapai di kantong parkir yang ada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten, di mana untuk kepadatan kendaraan ini terjadi karena kendaraan ini harus mengantri untuk masuk ke dalam kapal, di mana untuk waktu bongkar muatnya sendiri ini memakan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit dan ini tergantung secara situasional, tergantung dari kondisi cuaca dan juga faktor-faktor lainnya. Kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP pada hari kemarin, dalam kurun waktu 24 jam, ini tercatat ada lebih dari 116.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk total kendaraan sendiri ini mencapai 26.000 kendaraan dan jumlah ini masih akan terus bertambah seiring saat ini sudah memasuki puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pada pagi hari tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, yang menyebut bahwa untuk waktu favorit masyarakat dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik di Pelabuhan Merak Banten ini terjadi pada waktu gelap, terutama pada saat waktu berbuka puasa hingga saat selesai melaksanakan ibadah sholat tarawih yang menjadi pilihan banyak masyarakat untuk melakukan aktivitas perjalanan mudik. Karena kenapa? Karena memang masyarakat ini menghindari perjalanan mudik di waktu siang seperti saat ini, lantaran memang terjadi cuaca yang sangat panas sekali ya di kawasan Pelabuhan Merak Banten, di mana cuacanya bahkan tembus hingga mencapai 34 derajat Celcius. Wiki. Baik, Nata dan juga Salam, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Dan bersama kita ke informasi berikutnya, meski diberlakukan sistem satu arah di ruas tol Cipali, kemacetan tetap terjadi di sejumlah titik, salah satunya di kilometer 110. Kemacetan kendaraan pemudik mengular hingga beberapa kilometer di jalur A ruas tol Cipali pagi tadi. Kemacetan terjadi imbas tingginya volume kendaraan pemudik pada puncak arus mudik hari ini. Juga akibat adanya kendaraan yang mogok di kilometer 121. Puncak arus mudik diperkirakan masih terjadi besok. Sistem satu arah juga masih diberlakukan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan pemudik. Sementara itu, dampak dari penerapan sistem one way di ruas tol Cikampek menyebabkan pemudik yang akan masuk tol melalui arteri Karawang dan Purwakarta harus berputar kembali ke tempat asal. Penyebabnya, akses jalan menuju gerbang tol Cikampek Lama atau Cikopo ditutup. Pemudik pun kebingungan dan harus mencari jalan arteri untuk melanjutkan perjalanan mudik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal sebelumnya mereka memilih tidak masuk tol Japek karena macet, hingga memutuskan masuk melalui gerbang tol Cikampek Lama. Namun apa daya, ternyata gerbang tol malah ditutup. Ya, mudik menjadi momen yang dinantikan setiap setahun sekali. Khawatir tertinggal jadwal kereta menuju kampung halaman, sejumlah calon pemudik rela tidur di sudut-sudut di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Jakarta ataupun jarak serta akses yang jauh dari rumah menyebabkan mereka ikhlas harus menunggu lebih dari 10 jam. Khawatir tertinggal jadwal keberangkatan kereta akibat akses dan jarak yang jauh dari rumah. Sejumlah calon pemudik memilih datang awal dan tidur di sudut-sudut stasiun Senen, Jakarta Pusat. Mereka rela menunggu 10 jam lebih demi bisa mudik dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran nanti. Para calon pemudik ini merupakan pekerja yang rela meninggalkan kampungnya untuk merantau di ibu kota. Dan umumnya mengambil jadwal keberangkatan paling pagi dari stasiun Senen. Jam 5 pagi, Mas. 5.40. Ini nunggunya lama nggak apa-apa tuh, Mas? Nggak apa-apa. Jauh ya jaraknya? Lumayan jauh, Mas. Jauh. Sama siapa aja mudiknya, Mas? Ini sama istri sama anak. Takut terlambat aja. Sangat antusias berarti mudiknya? Iya. Memang tiap tahun di sini, Mas? Tiap tahun, iya. Sementara itu, H-2 hari Lebaran, PT KAI Daop 1 telah memberangkatkan sebanyak 28.741 orang penumpang. Diprediksi, puncak arus mudik terjadi pada hari ini hingga besok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pada puncak arus mudik hari ini, ribuan pemudik memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian panjang mengular di counter check-in penerbangan domestik di Terminal 2 sejak pagi hingga siang ini. Data pengelola bandara, jumlah penumpang menembus 125.000 orang pada H-3 Lebaran
atau naik 32% dibandingkan dengan hari biasa. Adapun rute penerbangan terbanyak menuju Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Beberapa calon penumpang mengaku sudah membeli tiket dari 2 bulan sebelumnya demi mendapatkan tiket dengan harga yang jauh lebih murah.